adalah Mas Farid, Mas Farid Faridudin. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, saya akan berikan tapu kekuasaan diskusi kita kepada Mas Farid. Silakan, Mas Farid. Ya, terima kasih Mas Theo. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Eh, kita malam ini mau berdiskusi. Saya mungkin koreksi dikit Mas Theo, bukan buku ya. Tapi ini artikel yang dirilis oleh Taman judulnya The History. Sorry, kok nggak kelihatan. And The History Elements of the Rule of Law, ini ada salah ketik juga di slide ini ya. Ya, eh, pemateri pada malam ini keduanya dari Fakultas Hukum Unpas, yaitu Kang Gilang dengan Kang Sakti. Ya, saya panggilnya Akang karena di Sunda ya, orang-orang Sunda semua gitu ya. Dan mereka adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unpas semester 5 ya sekarang. Sebetulnya malam ini model baru, kita baru pertama kali penyaji materinya dua orang langsung. Biasanya satu orang, tapi nggak apa-apa. Ya, maksudnya tidak ada format yang baku yang harus diikuti di diskusi kita tiap Jumat malam ini. Ya, tanpa berlama-lama mungkin saya langsung serahkan kepada Kang Gilang dan Kang Sakti untuk mempresentasikan mengenai hasil bacaannya dari papernya Taman H ini. Ya. Silakan Kang Gilang dan Kang Sakti dan selamat berdiskusi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak dan juga teman-teman semua. Baik, pada kesempatan malam hari ini, mungkin saya akan mempresentasikan hasil dari bacaan kami yang kami baca yang berjudul The History and Element of the Rule of Law yang dibawakan oleh Brian Tamanaha. Nah, sebelum membahas mengenai inti dari materi Rule of Law yang dibawa oleh Tamanaha ini, baiknya kita mengenal dulu siapa Brian Tamanaha ini. Nah, Brian Tamanaha ini merupakan seorang kelahiran dari Amerika Serikat. Saat ini dia berprofesi sebagai profesor di Fakultas Hukum John S. Lehman, Washington University. Nah, pendidikan sebelumnya yang ia tempuh adalah sarjana sains di Universitas Oregon, kemudian Juris Doktor Fakultas Hukum Universitas Boston, dan Doktor Ilmu Yuridis di Harvard Law School. Nah, terkait pemikiran yang dibawakan oleh Brian Tamanaha ini, ia menganut aliran pragmatisme. Dan pandangan pragmatismenya ini tidak terlepas, dikembangkan dan tidak terlepas dari pengalamannya selama ia menempuh pendidikan dan juga ketika ia melakukan penelitian ataupun pada saat itu berprofesi sebagai pengacara di wilayah Mikronesia, di mana Brian Tamanaha ini menemukan wajah hukum yang berbeda antara penerapan hukum di Mikronesia ini. Jadi Mikronesia ini merupakan hukumnya itu mencangkok seluruhnya dari sistem hukum Amerika. Akan tetapi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Mikronesia ini sangatlah berbeda sekali dengan masyarakat di Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan dari masyarakat Mikronesia ini cenderung dalam penerapan hukumnya itu musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi di dalam penerapan sistem hukum pidananya itu berlaku menang kalah. Dalam hal ini kepastian hukum lah dan undang-undang yang sangat berperan di dalam menentukan hukum pidananya. Gitu. Nah, kemudian Tamanaha berangkat dari pengalamannya itu memetakan perdebatannya pada saat ia berkuliah di Harvard Law School, di mana ia mengajukan pertanyaan praktis. Bagaimana hakim di dalam memutus perkara? Jadi objek daripada berangkat dari pemikiran Tamanaha ini, dia mempertanyakan bagaimana sih hakim dalam memutus perkara itu, karena di Amerika sendiri waktu itu dominan
aliran yang dipakainya itu adalah realisme dan formalisme, yang mana Brian Tamanaha ini memandang bahwa aliran realisme dan formalisme ini sudah tidak sesuai atau salah kaprah gitu. Nah, di mana dalam praktiknya formalisme itu banyak putusan-putusan pengadilan yang tidak mengandung kepastian hukum. Pendapatnya ini dia dapatkan dari pengakuan-pengakuan ahli-ahli hukum di sana. Nah, tadi Brian itu mengkritik aliran realisme dan formalisme. Akan tetapi di dalam kritiknya tersebut dia tidak mau kesannya itu seolah-olah mengolok-olok atau menjatuhkan dua aliran ini. Dan untuk mengkritiknya tersebut dia mengemukakan teori, yaitu realisme berimbang dan formalisme berimbang. Yang mana tujuannya ini adalah untuk menjembatani atau memberikan jalan keluar antara konflik kepentingan realisme dengan formalisme yang ada di sana. Gitu. Nah, setelah dia menganalisis kedua teori itu, realisme berimbang dan formalisme berimbang ini dia matangkan, kemudian dia mengawinkan antara positivisme dan sosiolegal, di mana ini tidak lepas dari pandangan teori pragmatismenya. Nah, dari positivisme dan sosiolegal ini dia ingin membuktikan bahwa hukum itu bisa didekati juga dengan ilmu sosial. Sehingga dari gagasannya ini lahirlah satu teori, yaitu sosiolegal positivisme gitu. Nah, dengan sosiolegal positivisme ini yang oleh Brian sendiri, oleh Tamanaha ini sendiri dipandang bahwa teori ini ingin netral. Dia tidak mau memberi penilaian moral terhadap berbagai norma yang oleh masyarakat disebut sebagai hukum gitu. Nah, itu mungkin sekilas terkait dengan Brian Tamanaha. Nah, sebelum membahas terkait dengan rule of law itu, kita juga akan sedikit menyinggung. Saya akan sedikit menyinggung mengenai latar belakang dari rule of law itu sendiri. Nah, konsep rule of law sebagaimana kita ketahui itu merupakan suatu konsep dari konsep hukum yang berkembang dari tradisi dari negara yang menganut sistem Anglo-Saxon atau common law. Dalam hal ini berarti Amerika dan Inggris serta daerah-daerah bekas jajahannya. Nah, dengan konsep rule of law ini, Indonesia juga sebenarnya secara eksplisit menyatakan bahwa di dalam pasal 3 pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, meskipun konsep negara hukum di Indonesia ini adalah konsep negara hukum Rechtsstaat yang berkembang di negara-negara Eropa kontinental, begitu. Akan tetapi banyak pendapat bahwa konsep negara hukum di Indonesia ini juga dapat dihubungkan dengan rule of law. Alasannya negara hukum baik itu rule of law maupun Rechtsstaat itu memiliki supremasi hukum sebagai persamaannya, gitu. Kemudian terkait dengan pandangan Tamanaha terhadap konsep rule of law. Secara definisi, Tamanaha mendefinisikan rule of law itu sebagai suatu kondisi di mana para pejabat pemerintahan serta warga negara itu terikat dan tunduk pada hukum. Tamanaha tidak menyebutkan secara jelas. Maksud saya dengan definisi tersebut Tamanaha memberikan implikasi-implikasi di mana negara hukum suatu negara itu harus ada sistem hukum di mana aturan tersebut harus diterapkan dan dinyatakan secara umum. Dalam hal ini diundangkan. Kemudian keputusan pemerintah terkait dengan suatu peristiwa bukanlah sebagai aturan hukum. Serta hukum itu harus dipahami dan diketahui secara umum. Nah, hukum itu harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan juga harus diterapkan secara setara
Hukum itu harus ditegakkan dan di dalam suatu sistem hukum itu harus memiliki mekanisme yang menegakkan hukum itu apabila terjadi pelanggaran. Berangkat dari pandangannya tersebut, tadi hanya disebutkan bahwa hanya pejabat atau pemerintah dan warga negara yang mematuhi hukum. Tamanaha tidak menyebutkan bagaimana hukum tersebut harus dibuat. Apakah hukum tersebut harus dibuat melalui proses demokrasi terlebih dahulu, ataukah tidak? Kemudian dia juga tidak menyebutkan dalam pembentukan produk hukum itu, apakah ada standar tertentu di dalam menyusun hukum tersebut. Jadi, nah sebenarnya Tamanaha di sini itu pandangannya sangat unik, Bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya. Jadi Tamanaha itu memisahkan antara rule of law dengan demokrasi dan juga HAM. Nah, di mana tadi disinggung di awal ya bahwa tidak disebutkan bahwa dalam pembentukan hukum itu apakah harus dilakukan secara demokratis ataupun ada standar tertentu. Kemudian di sini juga Tamanaha itu memisahkan HAM. HAM ini merupakan norma dasar yang mana setiap orang itu harus diperlakukan setara di hadapan hukum itu. Kemudian demokrasi ini merupakan suatu sistem pemerintahan yang mana elemen HAM dan demokrasi ini dipandang oleh Tamanaha itu dipandang sebagai elemen yang berbeda. Keduanya itu hanya berfokus kepada politik hukum seperti itu. Kemudian kalau kita melihat daripada konsep rule negara hukum yang dikemukakan oleh ahli-ahli lain yang memang dalam pandangannya itu cenderung melekatkan antara demokrasi dengan hak asasi manusia. Di sini Brian itu justru malah tidak dengan dasar bahwa setiap negara itu dia memiliki supremasi hukum. Nah, setiap negara itu memiliki supremasi hukum. Dan di dalam supremasi hukumnya itu adalah hukum tertingginya. Nah, jika rule of law ini dinegasikan hanya kepada negara yang menganut paham demokrasi ataupun negara yang berbentuk republik, bagaimana dengan negara monarki? Brian Tamanaha ini juga berpandangan bahwa negara monarki pun sama, dia memiliki supremasi hukum. Nah, bahkan negara dengan paham monarki absolut sekalipun, di mana letak supremasi hukum dari negara dengan monarki absolut itu, yaitu pada saat raja itu naik takhta, di mana raja itu kan mengucapkan sumpah. Nah, sumpahnya itulah yang dianggap sebagai supremasi hukum. Raja itu di dalam sikap tindaknya harus tidak boleh melebihi sumpahnya. Pun kalau misalkan raja itu melanggar sumpahnya, maka rakyatlah yang akan memberontak, bahkan menggulingkan raja tersebut karena raja tersebut sudah mengingkari sumpahnya. Kemudian dari negara monarki konstitusional, bahwa diri negara monarki konstitusional adalah konstitusi itu ada paling tinggi kedudukannya dibanding dengan kedudukan raja. Ya meskipun dari konsep negara monarki ini pembentukannya sendiri tidak seperti dalam pembentukan produk hukumnya sendiri tidak memerlukan elemen masyarakat seperti halnya negara demokrasi seperti itu. Jadi hakikat daripada supremasi dari rule of law yang dipandang Tamanaha ini dipandang dari supremasi hukum yang digagasnya. Dan dia juga berkesimpulan bahwa konsep rule of law ini bukan hanya milik negara republik atau demokrasi, tetapi setiap negara pun selama dia memiliki supremasi hukum, dia adalah bisa dikatakan mungkin memiliki supremasi hukumnya. Ya meskipun supremasi hukumnya itu perlu digali kembali seperti hal dari negara monarki itu. Nah, kemudian pemisahan rule of law dengan HAM ini, bahwa tadi disebut bahwa HAM itu kan merupakan suatu norma dasar yang menjamin persamaan. Gitu. Nah,
pada hakikatnya juga banyak negara-negara sekarang mengadopsi ada supremasi hukum, yang mana isi dari supremasi hukum tersebut pasti ada konsep HAM-nya. Nah, tapi meskipun demikian, di dalam supremasi hukum itu diatur mengenai hak asasi manusia, dalam pelaksanaannya kadang saja negara tersebut tidak memenuhi hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pelanggaran hak asasi manusia itu masih mungkin ada. Kalau misalkan saya contohkan, misalkan pada masyarakat yang hierarkis, di mana hak-hak masyarakat itu dibatasi oleh negara karena ada pandangan misalkan orang yang kastanya direndah tidak boleh mengisi pemerintahan, padahal tadi HAM menyebutkan dia menjamin persamaan, equal tadi. Nah, gitu. Berangkat dari hal itulah dia memisahkan antara rule of law dengan HAM. Dan kemudian alasan selanjutnya kenapa rule of law ini dipisahkan dari hak asasi dan demokrasi ini dipisahkan dari rule of law, dia memberikan asumsi Tamanaha ini. Kalau misalkan kedua konsep demokrasi dan dan hak asasi ini dimasukkan, maka negara itu akan akan mengklaim bahwa mereka adalah negara yang baik dan telah menerapkan yang mana mereka telah menerapkan demokrasi dan hak asasi manusia. Padahal kita tahu kredibilitas mereka di dalam menerapkan demokrasi dan hak asasi manusianya itu sangatlah minim, sangatlah rendah. Yang mana di dalamnya itu kesenjangan sosial masih ada, kemiskinan masih marak, dan juga ancaman terhadap keamanan juga sangat tidak bisa dijamin oleh negara. Nah, mungkin itu terkait dengan pandangan Tamanaha terkait dengan rule of law. Intinya mah dia itu menekankan bahwa supremasi hukum itulah yang menjadi titik tekannya. Ya mungkin di sini dari pandangan awal positivismenya gitu kan. Itu. Yang untuk perbandingan dari konsep rule of law ini mungkin akan dibacakan oleh Saudara Sakti. Baik, terima kasih Saudara Gilang. Izin Bapak-Bapak dan Mas-Mas sekalian mungkin untuk melanjutkan. Baik, tadi mungkin sudah sedikit disinggung mengenai latar belakang dari penulis itu sendiri, yaitu Brian Z. Tamanaha. Yang mana Brian Z. Tamanaha dari mulai latar belakang pendidikannya, latar belakang lingkungannya, yang akhirnya pun nantinya mempengaruhi pola pemikirannya ke depannya. Perlu kita ketahui bahwa tadi mungkin sudah disinggung ya, Brian Z. Tamanaha ini merupakan orang yang memang hidup di era masa kini, bukan orang yang hidup di zaman-zaman pertengahan atau bahkan zaman-zaman kegelapan gitu ya, tapi era-era zaman kini yang akhirnya berpikir itu lebih secara elastis gitu, tidak secara kaku. Nah, pendapat mainstream yang selama ini kita dengar dalam konsep rule of law, bahwa konsep tersebut harus terbagi menjadi 3 unsur penting, yaitu supremasi hukum, persamaan hukum atau demokrasi gitu ya, dan hak asasi manusia. Nah, ini sependapat dengan halnya pendapat Avedisek. Namun ketika kita kaitkan dengan pendapat dari Brian Z. Tamanaha ini sendiri, Brian Z. Tamanaha ini sendiri cukup unik, di mana dia sebenarnya pengertian menurut dia itu cukup simpel dan lebih ringan gitu ya. Dia mengartikan rule of law sebagai suatu kondisi di mana para pejabat pemerintah dan warga negara terikat dan tunduk terhadap hukum. Artinya dalam hal ini, Brian Z. Tamanaha hanya mengedepankan supremasi hukum atau kepastian hukumnya saja, tanpa juga memasukkan demokrasi dan juga hak asasi manusia di dalamnya. Mungkin tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh rekan saya, bahwa pada akhirnya Brian Z. Tamanaha mengeluarkan konsep demokrasi dan juga hak asasi manusia dari konsep rule of law-nya itu sendiri. Nah, pada akhirnya Brian Z. Tamanaha mengeluarkan pendapat, mengeluarkan output pikiran yang akhirnya mengklasifikasikan bahwa rule of law itu sendiri, rule of law murni itu sendiri perlu mengeluarkan demokrasi.
Beliau tidak memikirkan proses hukum yang dibuat, yaitu demokrasi, ataupun beliau itu tidak memikirkan standar substansi isi peraturan atau perihal hak asasi manusia yang perlu diakomodir oleh rule of law itu sendiri. Tapi beliau hanya terfokus pada supremasi hukum atau kepastian hukum itu sendiri. Nah, dengan adanya supremasi hukum atau maksudnya dengan adanya rule of law itu sendiri, sebagai konsekuensinya Tamanaha perlu memasukkan adanya sistem hukum di dalamnya. Sistem hukum itu akhirnya dapat membentuk suatu hakikat hukum yang akhirnya ketika tidak adanya sistem hukum tersebut, rule of law ini tidak akan berjalan atau tidak akan sempurna gitu ya. Karena apabila tidak dimengerti sistem hukumnya oleh masyarakat atau warga negara itu sendiri. Jadi pada akhirnya terlihat jelas bahwa Afid Hisai dan Brian Z. Tamanaha ini berbeda pandangan dalam mengklasifikasikan atau mengartikan dari rule of law itu sendiri. Izin Pak, slide selanjutnya. Baik, nah ini mungkin rule of law yang mungkin secara tidak sadar telah ada di Indonesia. Mungkin rule of law yang memang akhir-akhir ini, supremasi hukum yang akhir-akhir ini bergejolak gitu ya di masyarakat. Mengenai putusan MK tentang batas minimal umur calon presiden dan presiden. Pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU strip 21 angka Romawi garing 2023. Pada akhirnya, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas minimal umur pencalonan presiden dan wakil presiden itu membuat gejolak di masyarakat, di mana ada beberapa individu atau kumpulan masyarakat yang menganggap bahwa putusan tersebut itu tidak memenuhi rasa keadilan. Ada juga beberapa golongan yang masyarakat yang merasakan bahwa putusan tersebut ini tidak memberikan rasa kemanfaatan, sedangkan itu adalah tujuan hukum itu sendiri gitu ya. Nah, apabila kita menilik pada konsep demokrasi, yang mana demokrasi memberikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, artinya seharusnya apabila konteks demokrasi dikaitkan dengan ketentuan hukum, seharusnya masyarakat bisa merubah putusan MK apabila masyarakat tersebut memang memegang pangkuan tertinggi terhadap hukum itu sendiri, memegang kekuasaan tertinggi di hukum itu sendiri. Namun nyatanya tidak, karena sebelumnya telah diamanatkan dalam konstitusi pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 menyebutkan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifatnya final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding. Pada pasal 24 ayat 1 UUD 1945 pun menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan masih banyak isi pokok dari pasal 24C tersebut. Namun dalam konteksnya kita bahas di sini. Konstitusi telah mengamanatkan melalui Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bahwa putusan MK bersifat final and binding. Artinya, masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima putusan MK tersebut. Karena tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan MK tersebut. Artinya, secara tidak langsung, ketika masyarakat, walaupun masyarakat merasakan gejolak, terdapat gesekan masyarakat merasakan ketidakmanfaatan, atau masyarakat merasakan ketidakadilan, toh dalam hal ini, negara tetap menjamin supremasi hukumnya. Negara tetap mengutamakan konstitusi sebagai garda terdepannya. Akhirnya putusan MK tersebut tetap final and binding. Tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diganti. Karena alasan apapun begitu ya. Karena memang putusan MK sifatnya seperti itu. Artinya, sudah terlihat di sini konstruksinya bahwa memang negara ini mendapatkan supremasi hukum daripada supremasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tamanaha. Nah, pendapat Afid Hisai mengenai demokrasi dan hak asasi manusia yang harus digabungkan dalam rule of law apabila dikaitkan dengan konteks Indonesia kini, dewasa ini, tentu akan timbul pertanyaan apakah negara Indonesia masih menganut prinsip rule of law atau tidak. Karena pada akhirnya negara Indonesia hanya menekankan pada supremasi hukumnya.
namun dalam hal ini tidak menjamin atau mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam hal untuk demokrasi dan juga hak asasi manusia. Jadi ketika menggunakan pendapat AVDC tentu dipertanyakan apakah Indonesia ini masih mengandung prinsip rule of law atau tidak. Nah, secara tidak langsung akhirnya Indonesia sebenarnya telah lama menganut prinsip rule of law menurut Tamanaha, yang mana berfokus pada supremasi hukum, berfokus pada kepastian hukum dalam lingkup lembaga negara di negara ini. Nah, Tamanaha ini sedikit selesai dari konteks Mahkamah Konstitusi, beranjak ke konteks selanjutnya, melanjut bahwa sebenarnya Tamanaha ini merupakan orang yang tadi sedikit sudah disinggung bahwa orang yang lahir di era-era kini gitu ya, akhirnya berpikirnya pun sudah kekinian lah gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Menurut Tamanaha, akhirnya ketika memang negara itu dalam konteks rule of law mengedepankan supremasi hukum, lebih mengutamakan supremasi hukum, tentu akan terciptanya masyarakat dalam tatanan yang memiliki prediktabilitas hukum. Prediktabilitas hukum merupakan keadaan di mana masyarakat itu sudah tahu konsekuensi hukum agar mereka dapat merencanakan tindakan yang tidak melawan hukum. Jadi ketika terciptanya supremasi hukum, masyarakat negara menciptakan keadaan di mana supremasi hukum itu ada, tentu masyarakat pun akan merasakan adanya prediktabilitas hukum yang diberikan oleh negara. Masyarakat sudah tahu tindakan saya ini melanggar aturan hukum atau tidak. Tindakan saya ini apakah diperbolehkan aturan atau tidak. Nah, ini sejalan dengan pemikiran, dengan faktor historis pemikiran Tamanaha ini, bahwa beliau memang orang yang berfokus, bukan hanya berfokus pada konsep ilmu hukum saja, namun beliau menggabungkan beberapa ilmu secara multidisipliner. Akhirnya beliau pun menggunakan makna dari prediktabilitas hukum ini untuk pembangunan ekonomi masa depan. Contohnya, ketika misalnya prediktabilitas hukum ini sudah dijamin oleh negara, akhirnya masyarakat pun tahu bagaimana hukum itu sendiri, dan bagaimana hukum itu dijalankan. Akhirnya masyarakat tahu dan masyarakat timbul kepastian di dalamnya. Ketika masyarakat sudah timbul kepastian di dalamnya dalam konteks pembangunan ekonomi, ketika misalnya para pengusaha, UMKM, investor asing, ataupun apapun itu yang melibatkan tentang ekonomi, tentu para investor atau pengusaha tersebut ketika menanamkan modal di Indonesia atau membuat suatu perusahaan di Indonesia, mereka tidak perlu takut lagi dengan, aduh, aturannya ini memperbolehkan perbuatan saya atau tidak ya? Ketika saya melakukan hal tersebut melanggar hukum atau tidak ya? Nah, ketika memang supremasi hukum telah ditegakkan dan menimbulkan konsekuensi prediktabilitas hukum, tentu akan secara tidak langsung juga memberikan suntikan-suntikan untuk dapat mengembangkan pengembangan ekonomi itu sendiri. Begitu. Jadi yang saya pahami dan juga rekan saya mungkin dari Tamanaha ini sendiri berpikir secara multidisipliner yang akhirnya lebih memfokuskan kepada supremasi hukum karena beliau memikirkan supremasi hukum merupakan inti yang murni. Ruh dalam rule of law adalah supremasi hukum. Dan inti dari rule of law memang adalah supremasi hukum. Dan yang paling murni dari rule of law adalah supremasi hukum. Beliau tidak ikut campur dalam pembuatan substansi isi yang harus memuat hak asasi manusia, atau beliau juga tidak campur mengenai mekanisme pembuatan yang harus mengakomodir demokrasi. Namun dalam hal ini, dalam konsep rule of law-nya saja, tentu supremasi hukumnya atau kepastian hukumnya yang perlu diterapkan atau diberikan atensi lebih. Begitu mungkin pendapat dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kang Gilang, Kang Sakti atas penyajiannya, atas sudah berbagi apa yang dibaca dari papernya Tamanaha. Mari kita mulai sesi diskusi malam ini. Nah, ini sudah ada Mas Theo, sudah raise hand. Nanti mungkin setelah Mas Theo, kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi atau mengkritik bahkan, silakan raise hand atau bisa langsung di-unmute kalau memang tidak ada yang mengantri. Untuk Mas Theo kami persilakan. Terima kasih, Mas Farid.
Jadi Mas Sakti dan Mas Gilang perihal supremasi hukum ini sangat menarik ya. Pertanyaannya mungkin langsung saja, apa sih batasan supremasi hukum itu ya? Mungkin terkesan aneh dan nyeleneh ya. Tapi kalau saya pikir, kan kalau misalkan saya tadi tangkap dari Mas Sakti gitu ya, supremasi hukum itu kan sesuai dengan hukum aja ya. Baik itu prosesnya, baik itu melaksanakan kewenangannya, kekuasaan sesuai dengan hukum. Kalau nggak sesuai dengan hukum, berarti kan bukan supremasi gitu. Nah, kalau misalnya kita fokusnya pakai kasus yang putusan MK tahun 2023 tadi ya, yang pada akhirnya membuat Gibran bisa lolos jadi wapres, itu kan Hakim Anwar Usman dan para hakim yang lainnya telah membuat itu sesuai dengan hukum ya. Walaupun entah tujuannya apa, tapi kan itu sesuai dengan hukum. Apakah itu juga bisa termasuk dengan supremasi hukum? Nah, artinya adalah apakah supremasi hukum ini termasuk ke dalam formalnya, dalam membentuk undang-undang juga, atau hanya ketika menjaga kekuasaannya saja? Karena kalau misalkan kita bisa bilang tadi kan ya, eh, supremasi hukum apa rule of law itu terlihat bebas dari hak asasi manusia. Ya, berarti kalau misalkan begitu ya terserah pejabatnya mau bagaimana, asalkan itu sudah dengan hukum ya, ya sudah gitu, itu sudah supremasi hukum. Artinya adalah putusan MK itu sudah benar kan ya, sesuai dengan hukum. Dia memutus dengan dia ada dasar hukumnya sesuai dengan undang-undang MK. Nah, oleh karena itulah betul sekali kalau misalkan putusan MK itu nggak bisa kita ubah apa-apa kan, karena sudah final and binding. Tapi hakimnya bisa kita permasalahkan, makanya hakimnya kita pakai kode etik gitu. Nah, akhirnya ya balik lagi, apa sih batasan supremasi hukum itu? Karena tadi saya mungkin kurang menangkap batasannya apa. Karena kalau misalkan saya tadi lihat, kalau misalkan sesuai dengan hukum ya, tadi putusan MK itu sudah sesuai dengan hukum. Kalau misalkan sesuai dengan hukum ya, ketika kita memberangus masyarakat di Kudung Ombo misalkan, atau masyarakat di uh, apa Waras, Cadas ya, yang kemarin sempat ramai itu kan berarti sudah dengan hukum. UMR juga bilang ini sudah dengan hukum, nah kita udah supremasi hukum. Jadi apa batasannya? Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Theo. Kita hold dulu satu pertanyaan ya sebelum kembali ke penyaji materi. Barangkali dari yang lain ada. Dan selamat datang, ini selamat malam Pak Paulus, Pak Jamal baru bergabung. Malam Pak. Selamat malam, ya mohon maaf, maklum tabrakan Malam. sama yang lain. Siap Bapak. Eh, silakan barangkali dari teman-teman yang lain atau dari bapak-bapak dosen di sini ada Pak Tristan, Mbak Budi, Prof. Sidarta, Pak Khotibul Umam. Pak Tristan barangkali Bapak. Saya belum dulu, silakan. Oke, kalau gitu yang Mas Theo aja dulu ya. Nih, silakan nih mau oleh Kang Gilang atau oleh Kang Sakti ditanggapinya. Silakan ya. Baik, izin mungkin Bapak dan Mas-mas kalian. Mohon maaf ini kalau misalnya ada sesat dalam berpikir, tapi mohon dikoreksi nanti kalau misalnya memang ada kekurangan. Yang saya pahami, ketika dikaitkan dengan konteks putusan MK tersebut, sebenarnya Tamanaha dalam hal ini telah mengatur 3 elemen penting yang juga menjadi konsekuensi terhadap adanya rule of law. Yaitu elemen yang ketiga kalau dalam hal ini kita terapkan, yaitu elemen supremasi hukum mengesampingkan supremasi manusia. Nah, dalam hal ini tentu memang MK sudah menarik benang dari menggunakan baik itu metode penafsiran ataupun penemuan hukum dari faktor-faktor historis, bahkan ya seingat saya membandingkan dengan Indonesia saat Republik Indonesia Serikat saat itu ya, bahwa pemimpin boleh di umur sekian dan sekian. Nah, yang saya lihat memang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah menarik benang-benang dari faktor-faktor historis yang menjadi penemuan dan penafsiran hukum oleh hakim. Nah, ketika dikaitkan dengan papernya Tamanaha, memang supremasi hukum ini mengesampingkan supremasi manusia. Yang mana ketika dalam hal ini dalam konteks MK sebagai lembaga negara, sebagai suatu lembaga yang diberikan amanat oleh konstitusi, tentunya hal tersebut, putusan MK tersebut memang sudah sesuai dengan
pertimbangan-pertimbangan baik dengan metode-metode penemuan ataupun penafsiran hukum. Namun apakah manfaatnya dirasakan oleh masyarakat? Apakah aspek keadilan atau kemanfaatan kepuasan masyarakat itu dirasakan oleh masyarakat? Tentu itu perlu dipertanyakan. Itu mungkin debatable mungkin ya Pak ya. Tapi memang untuk dalam hal ini supremasi hukumnya sendiri, menurut saya pribadi, Pak, itu memang sudah diterapkan oleh hakim tersebut. Walaupun dalam papernya Tamanaha ini sendiri, walaupun memang rule of law ini memberikan kekuasaan atau memberikan wewenang kepada suatu lembaga negara, akhirnya gitu ya, dalam hal ini menjaga adanya kepastian hukum gitu ya, dalam lingkup hakim, tentu Tamanaha ini memberikan catatan-catatan bahwa hakim ini perlu hakim yang memiliki kredibilitas, hakim ini perlu yang memiliki tanggung jawab, jujur, arif, dan bijaksana gitu. Yang saya pahami dari 3 elemen penting yang akhirnya menjadi konsekuensi terhadap rule of law itu sendiri. Nah, berbeda misalnya, walaupun masyarakat merasakan ketidakadilan, ketidakmanfaatan dari hal tersebut, tentu di sana ada kepentingan individu. Masuk klasifikasinya sebenarnya dalam supremasi manusia, yang mana apabila kepentingan-kepentingan individu tersebut diakomodir tanpa adanya landasan hukum tersebut, akhirnya memungkinkan adanya kesewenang-wenangan atau power tends to corrupt ya, kita sama-sama tahu mungkin perihal tersebut. Mungkin gitu. Dari Gilang mungkin ada tambahan. Bentar. Mungkin terkait tambahannya, terkait tadi yang Kang Negoro tanyakan terkait batasan daripada supremasi hukum itu sendiri. Mungkin pandangan dari saya mah seperti ini, bahwa kadang ada yang beranggapan bahwa yang berpandangan bahwa suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan norma dan suatu norma tidak boleh bertentangan dengan asas. Itu kalau memang norma tersebut ada di bawah dari hukum tertinggi atau di bawah supremasi hukum. Nah, kalau misalkan batasan daripada supremasi hukum menurut pandangan saya itu adalah moral itu sendiri. Bagaimana nanti kalau misalkan tadi dikaitkan dengan putusan MK, kira-kira putusan MK tersebut sesuaikah dengan kehendak masyarakat itu? Apakah daripada supremasi hukum ini sesuai dengan moral yang misalkan ada gitu, atau bagaimana seperti itu? Nah, terkait dengan hal itu, terkait dengan putusan MK agar dapat diterima, ya harusnya tidak hanya mementingkan daripada kepastian hukum, di mana daripada putusan itu kan masyarakat malah memandang bahwa putusan MK ini cenderung tidak konsisten gini. Dia itu seolah-olah oleh publik dianggap bahwa itu ada sistem kekeluargaan, toh dia menghakimi memberikan celah bagi keponakannya untuk bisa masuk. Nah, jadi kepentingan yang secara individual inilah yang memang harus secara dipertimbangkan bagaimana dari putusan itu agar bisa berdampak besar bagi masyarakat secara umumnya, bukan hanya bagi masyarakat, bagi satu individu saja. Ingat daripada putusan MK itu kan mempengaruhi daripada keadaan tata negara di Indonesia. Nah, terus kalau misalkan daripada itu mungkin pertimbangan yang seharusnya agar dapat diterima oleh MK, tidak boleh MK ini memutuskan seenaknya. Ada asas salus populis super males. Kepentingan masyarakat itu adalah hukum yang tertinggi. Jadi di dalam memutuskannya itu Mahkamah Konstitusi maupun aparat penegak hukum dan juga pembuat hukum lainnya harus memperhatikan asas yang memang mengedepankan kepentingan masyarakat. Mungkin itu Kang pendapat dari saya. Oke, terima kasih. Mas Theo bagaimana? Terjawab atau mau kembali tanggapi? Ya, ini ada sedikit tadi ya. Tadi kalau saya nggak salah tangkap ya, Mas Akti sama Mas Gilang ini membawa batasannya tuh ke arah kemanusiaan ya, moral, atau ini etis nggak buat masyarakat. Tapi sejauh yang saya tangkap tadi ya, ketika dipresentasikan, rule of law dan juga supremasi hukum itu ya juga ya sangat penting dalam rule of law itu ya.
itu tidak mementingkan hak asasi manusia atau ya. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya apakah putusan MK itu ya kata Mas Sakti tadi, pertanyaan apakah putusan MK itu bisa bermanfaat kepuasan masyarakat ya menurut saya tidak perlu dipertanyakan karena kan toh tidak tidak apa tidak mementingkan supremasi manusia kan ya. Ya udah aja kalau misalkan sesuai dengan hukum ya ya udah gitu kan. Itu sama kayak Mas Gilang tadi, batasnya adalah moral. Ya menurut saya sih juga nggak masuk ya. Kalau misalkan itu jadi batasan supremasi hukum karena tadi kita berpegang bahwa yang tadi dijelaskan gitu, supremasi hukum itu di atas supremasi manusia. Jadi kalau misalkan sesuai dengan hukum, maka sudah sesuai juga. Itu sudah selesai tugas tugas pejabat untuk mengambil keputusan. Jadi tadi kayak hakim MK Anwar Usman ketuanya, dia ya udah ketika saya udah punya alasannya kok, alasannya berdasarkan dengan hukum, ya sudah toh saya sudah melaksanakan supremasi hukum. Nah, apakah seperti itu pandangan Tamanaha? Apakah benar? Karena kan saya tahu saya juga tadi rule of law ini tidak bersifat universal ya. Dia juga harus disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Nah, jadi saya masih cukup kebingungan di situ sebenarnya. Kalau misalkan batas saya tadi ya, kepuasan, moral, toh itu kan itu kan merasa manusia ya. Mungkin bisa tolong dielaborasikan kembali, Mas. Oke, gimana Kang Gilang, Kang Sakti? Baik, izin, Mas. Jadi memang seperti yang sebelumnya saya telah jelaskan di awal, Mas, bahwa memang pada akhirnya konsep rule of law menurut Tamanaha ini sendiri, betul, saya sangat sependapat dengan Mas Theo ya. Konsep dari Tamanaha ini sendiri mengesampingkan demokrasi dan juga hak asasi manusia. Jadi memang ketika memang sudah mengedepankan supremasi hukum atau sudah masuk dalam ketentuan koridor kepastian hukum, itu bukan lagi tanggung jawab rule of law. Sepemahaman saya seperti itu. Jadi tadi mungkin sudah saya singgung juga di awal bahwa demokrasi, maksud saya Tamanaha itu tidak memikirkan mengenai bagaimana hukum itu dibuat. Apakah memasukkan substansi isinya itu memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia atau tidak. Juga tidak memikirkan apakah proses pembuatannya itu demokratis atau tidak dalam konsep rule of law ini yang saya pahami. Jadi memang yang pasti mengedepankan hanya supremasi hukumnya ketika, betul tadi Mas Teo sudah menganalogikan, ketika saya sudah mempunyai pertimbangan yang sesuai dari pertimbangan baik faktor historis dengan penemuan hukum dan penafsiran hukumnya, sudah berhenti sampai sana. Perihal itu dirasakan atau seperti apapun itu ya oleh masyarakat yang akhirnya menimbulkan berbagai perspektif, tentu dalam konteks rule of law yang diutarakan oleh Tamanaha ini sendiri sudah di luar koridornya gitu. Yang saya pahami begitu mungkin Mas Teo. Baik, terima kasih Kang Sakti. Kita coba kasih kesempatan ke rekan-rekan yang lain atau ke bapak-bapak ibu-ibu di sini. Pak Budi, monggo Baik, Pak Budi. terima kasih. Bentar, saya nggak bisa ngeklik video nih tapi. Bisa. Eh, Tidak membuat pendapat, tapi justru memancing diskusi lebih lanjut. Dari mendengar paparan tulisan tadi ya, Tamanaha tadi, sekarang pertanyaannya adalah apa sih hukum itu menurut Tamanaha? Gitu lah. Ya kan? Rule of law. Ya. Law itu apa menurut Tamanaha? Hukum itu apa menurut Tamanaha? Ya itu mesti kita diskusikan lebih dulu, ya. Sehingga pertanyaan diskusi berikutnya adalah apa hukum yang ideal itu menurut Tamanaha? Apakah hukum yang ideal itu sekedar hukum yang sah, ya gitu? Sekedar hukum yang sah, formal, berlaku, absah, semua syarat formalnya dipenuhi, itulah dia yang menjadi hukum. Tidak mempersoalkan isi dari hukum itu. Ya, baik atau tidak, moral atau tidak, menjamin HAM atau tidak. Apakah itu memang betul tidak menjadi variabel penting hukum yang ideal menurut Tamanaha gitu lah. Jadi apa itu hukum sih menurut Tamanaha dan apa sih konsep hukum yang ideal itu menurut Tamanaha? Saya kira
itu penting kita pahami ya betul apa menurut Tamanaha seperti apa supaya kita kemudian tidak salah menarik konsekuensi teoritis atau filosofis dari pemikiran dari yang ditulis oleh Tamanaha itu. Karena kalau paparannya seperti tadi, saya justru menangkap apa iya Tamanaha itu kembali ke ini seperti lingkaran sejarah yang mau kembali ke legisme gitu loh. Yang penting formal, sah, berlaku, tidak peduli apakah ada demokrasi, apakah prosesnya demokratis, tidak peduli apakah isinya memperhatikan hak asasi manusia dan sebagainya. Sehingga apa betul Tamanaha itu formalisme hukumnya itu seperti lingkaran sejarah yang mau saya kok itu kita coba pastikan dulu gitu ya. Kita itu coba jawab dulu saya kira. Saya kira para pembaca yang presentasi hari ini mungkin itu bisa menjadi bisa dijelaskan lebih dulu sebenarnya konsep hukum menurut Tamanaha dan konsep hukum yang ideal menurut Tamanaha itu seperti apa baru kita bisa memberikan penilaian atau pendapat terhadap pendapatnya Tamanaha ini. Begitu kalau pendapat saya. Jadi saya tidak berpendapat tapi saya justru mengemukakan apa yang mesti dijawab lebih dulu supaya diskusinya menjadi jelas kita tidak salah menilai gitu. Kita tidak salah menilai pendapatnya Tamanaha. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Budi. Tadi kita simpan dulu ya, dua pertanyaan dari Pak Budi. Tadi Mas Jonathan raise hand. Boleh Mas Jonathan di unmute? Terima kasih Mas. Tadi saya mau lebih lebih ke arah bertanya sih. Cuman karena Pak Budi juga sudah menanyakan terlebih dahulu terkait bagaimana sih eh, arti hukum yang ideal menurut Tamanaha. Jadi pertanyaan saya juga harus didahului dengan pertanyaan tersebut begitu. Karena saya memahami dari eh, pemaparan penyaji bahwa tadi menurut Brian Tamanaha itu kan supremasi hukum itu tidak mempedulikan HAM atau nilai-nilai lain yang mendasari suatu hukum itu, tetapi syaratnya supremasi hukum itu atau rule of law itu juga harus mengesampingkan supremasi manusia dan harus juga menciptakan keadaan di mana pemerintah dan masyarakat itu harus mematuhi hukum itu. Dalam artian hukum itu di atas kedua organ sosial ini begitu. Jadi menurut saya jadi lebih uh, gagasan rule of law menurut Brian Tamanaha ini menjadi seperti utopia begitu karena bagaimana hal ini bisa dicapai karena menurut saya bagaimana suatu masyarakat dan pemerintah bagaimanapun hubungannya antara kedua instansi ini baik misalnya dalam republika pemerintah itu berasal dari rakyat ataupun dalam monarki itu ada monarki itu antara keluarga kerajaan dengan rakyat begitu. Bagaimanapun hubungannya kedua ini tidak akan dapat membuat suatu hal yang lebih tinggi di atasnya begitu, yang mengatasi keduanya begitu. Dan tanpa adanya suatu hal yang nilai yang mendasari yang dianggap lebih tinggi. Dalam hal ini kalau di dunia modern kan yang dianggap HAM itu adalah segalanya begitu. Atau dulu teologi hukum Tuhan adalah segalanya gitu. Maka pemerintah dan masyarakat bisa eh, ikut dalam konsep supremasi hukum gitu karena menganggap konsep lebih tinggi begitu. Makanya apakah menjadi imbasnya tadi seperti social contract aja yang dalam hal ini eh, kita tahu dalam social contract siapa yang paling kuat itu yang menang. Dalam hal yang kita kejadian di masyarakat sekarang kita ini putusan MK ini kan siapa yang kuat begitu begitu menurut saya. Jadi kan supremasi hukum menurut Brian Tamanaha ini kalau pandangan saya mungkin koreksi kalau jika saya salah, tapi jadi lebih utopia begitu begitu. Baik, terima kasih Mas Jonathan. Eh, Satu lagi dari Mas Teo ya, sebelum kita berlanjut ke Kang Gilang dan Kang Sakti. Silakan Mas Teo. Ya, jadi saya
Jujur terpancing juga tadi dengan pertanyaan Pak Budi ya, mengenai apa itu hukum menurut Tamanaha. Ketika saya tadi mendengar, saya berpikir, berarti kita harus membuang, atau mungkin bukan membuang, kita harus memikirkan opsi lain bahwa mungkin Tamanaha tidak sedang membuat suatu kerangka kerja untuk membuat hukum atau untuk melaksanakan hukum, tapi dia ingin menjelaskan apa hukum itu seperti apa gitu kan ya. Jadi bukan sebuah kerangka kayak teorinya John Rawls tentang theory of justice atau Saharjo atau apapun ya. Tapi dia ingin melihat, kalau ingin melihat hukum ya seperti ini, yaitu ya supremasi hukum. Nah, hukum sendiri kan kalau tadi saya tidak salah tangkap, hukum itu apa ya? Bukan bukan suatu entitas yang dari tunggal gitu ya, atau dia tidak sesederhana itu, tapi dia juga memiliki dimensi yang berbeda-beda setiap yang ada di dalam masyarakat. Dia tidak universal, dia harus dikontekstualisasikan dengan budaya dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini juga mungkin hukum adatnya. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dikesampingkan, karena kan hak asasi manusia itu universal ya. Maksudnya nilai-nilainya itu pasti eh, apa ya, pasti harus diakui gitu ya. Makanya harus dikesampingkan. Saya susah menjelaskannya, tapi kalau hak asasi manusia itu harus dikesampingkan, karena itu mungkin saja tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan gimana hukum ya kita lihat secara supremasi hukum aja lah. Bagaimana mereka menerapkan hukumnya, sistem hukumnya itu bagaimana. Kita melihatnya itu ya dari atas itu. Jadi bukan di buminya, tapi dari atas kita memantau, oh nyata hukumnya seperti ini loh. Supremasi hukumnya itu dilaksanakan seperti ini loh. Oleh karena itulah mungkin saja supremasi hukum yang ada di Indonesia sama supremasi hukum yang ada di Malaysia, Timor Leste, di Myanmar itu berbeda-beda. Di Myanmar kan juta militer. Ya, kita bisa bilang wah itu tidak sesuai dengan nilai Indonesia. Karena kita dipimpin oleh orang sipil kan ya. Tapi ya itu supremasi hukum di negara mereka seperti itu. Nah, kita melihat hukum dari atas. Bukan sedang membuat kerangka kerja yang tepat atau tidak tepat itu seperti ini atau seperti itu. Nah, jadi hukum itu dilihat oleh Tamanaha adalah tergantung dari dari konstruksi sosial yang mendefinisikan hukum itu seperti apa. Itu kan menjelaskan kenapa tadi Tamanaha sangat pragmatis ya. Dia melihat hukum itu seperti apa sih dilihatnya di dalam masyarakat tersebut. Nah, bagaimana hukum itu dilaksanakan oleh masyarakat tersebut? Kita lihat supremasi hukum seperti apa sih? Ternyata seperti ini sistem hukumnya. Mungkin itu tadi pikiran pendek saya ya. Mungkin bisa dielaborasikan lagi oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi, Mas Jonathan, Mas Theo. Gimana dari Kang Gilang, Kang Sakti? Baik, izin Bapak mungkin menanggapi tadi baik dari Pak Budi, Mas Jonathan ya, dan juga Mas Theo. Mungkin saya juga satu amin dengan Mas Theo. Mungkin untuk definisi hukum secara konkret menurut Tamanaha sejauh ini saya belum menemukan dari paper ini. Jadi mungkin saya belum bisa mengutarakan gitu ya definisi hukum konkret menurut Tamanaha itu seperti apa. Namun saya seamin dengan Mas Theo bahwa pada akhirnya Tamanaha ini ketika mengutarakan mengenai supremasi hukum dan mengeluarkan hak asasi manusia dan demokrasi itu bukan artinya Tamanaha ini tidak mementingkan tidak mementingkan demokrasi dan juga hak asasi manusia. Karena seharusnya memang hak asasi manusia itu sudah input ke dalam supremasi hukum itu sendiri, sudah input masuk ke dalam aturan hukum itu sendiri, bukan lagi kerangka kerja mungkin tadi yang disebutkan oleh Mas Theo. Itu mungkin sepemahaman saya. Jadi pada akhirnya supremasi hukum yang diterapkan, kepastian hukum yang diterapkan pada suatu negara, walaupun nanti tidak ada lagi faktor eksternal masuk dengan eksternal demokrasi, eksternal hak asasi manusia, tapi secara tidak langsung supremasi hukum, aturan hukumnya itu sendiri, konteks hukumnya itu sendiri sebenarnya telah memuat uh, hak asasi manusia, telah memuat demokrasi. Seperti halnya yang tadi mungkin di tiga elemen penting menurut Tamanaha ya, mengedepankan supremasi hukum. Dan ada catatan yang tadi mungkin saya telah sampaikan bahwa ketika memilih hakim perlu yang kredibel, perlu yang jujur, perlu yang arif. Berarti secara tidak langsung Tamanaha ini sudah memberikan kerangka berpikir bahwa sudah mempersiapkan fasilitas agar supremasi hukum tersebut atau aturan hukum tersebut itu sudah menjadi ideal
tanpa ada faktor tambahan lagi yang katanya demokrasi di tengah-tengah atau hak asasi manusia di tengah-tengah. Tapi memang si ketentuan hukum tersebut sudah memuat hal-hal yang demokratis dan juga sudah memuat hal-hal yang juga dapat masuk dalam konteks hak asasi manusia. Begitu mungkin menurut pendapat saya. Baik, terima kasih Kang Sakti. Dari Kang Gilang, apakah ada tambahan atau cukup? Cukup ya. Oke. Cukup aja Pak, mungkin dari saya. Kalau boleh saya ikutan diskusi ya. Bukan sebagai moderator ya, sebagai ikutan mendadak jadi peserta aja. Menanggapi yang Pak Budi dan Mas Jonathan, barusan Pak Tristam sudah share artikelnya Tamanaha yang lain. Nah, judulnya What is Law? Ya, di situ di paragraf pertama sudah dijelaskan. Ya, salah satunya sudah Pak Tristam quote di chat. Yang kedua yang menarik juga saya quote di chat juga. Jadi kalau yang saya tangkap dari bacaan singkat aja tadi mendadak, bahwa hukum itu Tamanaha ini kalau dibilang mundur ke legisme tidak. Kenapa? Karena sebelum baca paper ini pun sudah bisa kita tangkap bahwa Tamanaha itu tidak menggolongkan hukum semata-mata pada aturan tertulis. Kenapa? Karena di papernya yang lain, judulnya The Concise Guide to the Rule of Law, di situ dia sebutkan mengenai itu. Nah, cuma saya belum dapat definisi yang pastinya. Nah, ini barusan dari Pak Tristam, bahwa hukum itu adalah, ada yang memandang hukum bahwa hukum itu body of settled rules and customs ya. Dia adalah seperangkat aturan positif dan kebiasaan. Kemudian dia adalah keputusan negara dan dia selalu berhubungan dan konsisten dengan keadilan dan ditegakkan demi kebaikan. Jadi jelas sekali bahwa Tamanaha tidak mengambil posisi sebagai legisme atau misalnya sebagai legal positivis gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan argumentasi saya, ini ada sedikit cerita mengenai dari mana saya dapat paper ini. Kalau misalnya teman-teman menyangka saya dapat paper Tamanaha mengenai rule of law itu dari mata kuliah hukum tata negara atau dari mata kuliah teori hukum atau filsafat hukum, ya ternyata saya dapat paper ini dari Ibu Eli, mata kuliah peran hukum dalam pembangunan ekonomi. Pada saat itu saya mikir ini rule of law apa hubungan dengan pembangunan ekonomi. Nah, rupanya paper ini diberikan bersamaan dengan satu paper lainnya. Ya tadi judulnya adalah A Concise Guide to the Rule of Law. Di situ Tamana menjelaskan bahwa ujung-ujungnya ya, rule of law itu akan berakhir pada prediktabilitas hukum. Dan prediktabilitas hukum ini akan membangun yang akan menjadi landasan pembangunan ekonomi, terutama bagi bisnis. Nah, jadi arahnya ke situ si Tamanaha ini. Nah, mungkin jangan-jangan ya ini hanya asumsi aja. Jangan-jangan karena emang rule of law itu pada mulanya berkembang di negara-negara common law yang hukumnya itu terbentuk kebanyakan dari transaksi bisnis, maka arahnya dikesituin oleh Tamanaha. Tapi itu saya nggak tahu ya, itu saya belum mau simpulkan seperti itu. Nah, kemudian di paper tersebut juga dijelaskan bahwa rule of law itu yang milik Tamanaha tadi, di kesimpulannya disebutkan begini, bahwa rule of law sendiri itu tidak bisa menjamin keadilan. Jadi Tamanaha, ini saya bacakan mungkinnya quote-nya. It is important to remember that the rule of law is necessary, but not sufficient to a fair and just legal system. Dia penting, rule of law itu, tapi nggak menjamin berdirinya sistem hukum yang fair, yang just, yang adil dan fair. Nah, ini karena rule of law kalau disempitkan artinya dalam supremasi hukum dan kalau hanya berpegang pada itu saja sebuah negara, dia akan melahirkan kelemahan-kelemahan yang lain. Ya, ditinggalkannya demokrasi dan hak asasi manusia tentu ya. Jadi demokrasi dan hak asasi manusia bukan hal yang nggak penting. Menurut Amanah itu tetap penting. Cuma itu bukan bagian dari rule of law. Artinya kalau kita bicara konsep rule of law, jangan bicara soal HAM dan demokrasi. Itu adalah konsep yang lain yang juga penting untuk membuat suatu sistem hukum pada satu negara itu adil. Kemudian kelemahan yang lain adalah dia punya masalah di under inclusiveness dan over inclusiveness. Sederhananya contohnya mungkin SIM ya. SIM itu hanya orang yang 17 tahun nih yang bisa dapat SIM. Kenapa 17 tahun ditetapkan? Karena hukum mengasumsikan bahwa 17 tahun adalah usia dewasa untuk seseorang. Nah, kasusnya
Ya nyatanya bisa aja nih ada orang yang usianya 16 tahun sudah lebih dewasa dari orang yang usia 18 tahun yang eligible dapat SIM. Nah, untuk si orang yang 16 ini dia dia dipandang mengalami kelemahan rule of law, yaitu under inclusiveness. Dia sebetulnya sudah masuk ke esensi dari pengaturan SIM ini, tapi karena aturannya bilang begitu dia nggak bisa dapat SIM karena dia belum 17 walaupun dia sudah dewasa secara sifat untuk membawa kendaraan bermotor. Sebaliknya si usia 18 tahun ternyata belum cukup dewasa, tapi karena menurut hukum dia dewasa, ya dia dewasa. Itu kelemahan lain. Nah, masih banyak beberapa kelemahan lainnya. Dan saya terakhir mungkin mau menanggapi mengenai putusan MK yang tadi. Ya, saya berpandangan bahwa menurut kalau Tamanaha disuguhkan kasus ini, dia akan bilang bahwa ini enggak rule of law. Ini tidak rule of law. Mengapa? Karena di sini dipertanyakan mengenai independensi hakim, judiciary independence, dan itu menjadi salah satu subelemen dari supremasi hukum, yaitu di buku dijelaskan di buku Tamanaha judulnya Rule of Law, History, Elements and apalah, saya agak lupa itu. Independensi hakim itu menjadi satu elemen supremasi hukum. Kenapa? Nah, kalau hakim itu tidak independen, artinya dia terikat pada hukum yang berbeda dengan masyarakat. Nah, di sini di mana letak supremasi hukum ya kalau begitu? Makanya kalau saya boleh berpendapat, andaikan Tamanaha disuruh menganalisis kasus putusan hakim itu dengan teori rule of law-nya, dia akan bilang, ini mungkin tidak sesuai dengan rule of law sebab ada indikasi bahwa hakim tidak independen dalam memutuskan putusan tersebut. Mungkin itu ya, mohon maaf kalau agak panjang. Dari Prof. Sidarta ini mengirimkan apa? Seperti bagan gitu. Mungkin Prof. Sidarta bisa menjelaskan, Prof. Ya, saya pikir Pak Tristam juga tahu ini bagan ini ya. Sebenarnya bagan ini menunjukkan bahwa Tamanaha itu tidak melihat ada satu versi rule of law gitu. Jadi ada banyak alternatif rule of law. Itu kalau kita formulasikan. Sehingga kita mau lihat mulai dari yang formal dan tipis gitu. Formal dan tipis. Sampai ke substantif tapi tebal gitu. Rule of law itu bergeser. Nah, itu nanti kan kita bisa lihat. Yang teman-teman bahas tadi kemungkinan lebih ke rule by law. Law is instrument of government action itu kan lebih ke rule by law. Itu model rule of law yang tipis dan formal gitu. Nah, kita lagi ngomong yang mana nih? Semuanya itu punya gradasi dari formulasi-formulasi rule of law itu gitu. Nah, memang yang ideal kemungkinan ya harus yang tebal dan substantif kan kesannya begitu kan. Tapi belum tentu juga dalam kondisi tertentu kita bisa saja menganggap ada kondisi yang membutuhkan kita menegakkan rule of law itu dengan rule by law. Gitu. Ketika teman-teman bilang demokrasi gitu nggak masuk, ada pergeseran. Bahwa rule of law itu membutuhkan ada kesepakatan dan itu bisa disebut rule of law juga, tapi rule of law yang tipe formal dan tebal. Gitu. Jadi kalau kita lihat kan ada 6 formulasi rule of law tuh. Kita lagi ada di mana itu? Dalam kondisi apa kita ada di mana? Semuanya bisa kita klaim sebagai rule of law. Cuma lihat formulasinya saja. Dan ini diambil dari buku Tamanaha ya. Jadi yang kita baca itu tadi itu artikel sederhananya, tapi dia membuat buku yang membahas mengenai rule of law dengan 6 versi ini. Jadi kesimpulan kita sebenarnya Tamanaha tidak punya satu konsep tentang rule of law. Gitu. Kira-kira gitu sih. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Sidarta. Prof, mau tanya kalau bagan ini ditemukannya di mana ya, Prof? Di buku, di artikel kah? Di buku dia judulnya itu kalau nggak salah Rule of Law, History and apa gitu.
Oh iya iya Stafnya. iya. Oke. Ya ya, ada di Siap bukunya siap. yang warna apa itu? On the rule of law. On the rule of law. Ada gambar itu yang ada gambar kayak pengadilan dengan 6 pilar itu, Ya, kan? baik History, Prof. politics, teori. Itu saya kirim di kolom chat Prof bukunya untuk Ya, Bapak teman-teman yang mau. ada di situ buku. Jadi buku ini ya, menarik kalau teman-teman baca, itu ada 3. Saya tertarik ke situ ya, ulasan dari 6 ini, sehingga sebenarnya kita bisa mengira-ngira kalau kita mau ambil secara garis besar saja, boleh jadi rezim hukum tertentu itu punya kecenderungan untuk mengikuti rule of law gaya tertentu. Contoh misalnya, kalau teman-teman tadi ngomong tentang hukum dalam hak kekayaan intelektual misalnya. Nah, kita pakai rule of law yang mana ya? Gitu kan? Bisa jadi bisa beda gitu. Tapi ketika teman-teman ngomong tentang hukum apa misalnya humanitarian law, itu bisa beda lagi gitu. Ngomong tentang hukum agraria adat, bisa jadi beda lagi rule of law-nya. Itu yang saya katakan tadi, dalam kondisi tertentu ada pergeseran antara substantif dengan formal dan tebal tipisnya. Itu ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Sidarta atas pencerahannya. Dari Bapak Budi atau Mas Jonathan, barangkali ada tanggapan? Sedikit setelah mendengar Prof. Sidarta, artinya yang tadi dikemukakan oleh dua penyaji hari ini itu adalah rule of law dalam tulisan itu, bukan rule of law menurut Tamanaha yang lengkap, yang utuh gitu kan. Mungkin dalam tulisan itu memang kelihatan sekali versi formalnya tadi. Hanya versi formalnya itu yang muncul dan ditampilkan dalam diskusi hari ini. Sehingga kalau itu diklaim sebagai pendapat itu adalah potret Tamanaha, maka itu tidak lengkap memotret Tamanaha dari satu tulisan saja. Menurut saya itu yang harus kita sadari ya. Jadi memotret Tamanaha hanya dari satu tulisan yang tadi ditampilkan itu, ternyata kita hanya melihat satu sisi saja, versi formalnya saja. Padahal tadi ada versi ada versi rule of law yang lain, yang mungkin ada konteks waktu, ada konteks situasi, ada konteks dalam bidang tertentu juga rule of law, tapi tidak seperti yang formal version yang tadi dikemukakan oleh dua teman yang presentasi tadi. Saya kira itu gitu. Ya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa formula basisnya, formula dasarnya mungkin rule by law. Ya. Ya, kalau kita bicara rule of law, yang basisnya tuh harus rule by law. Jadi yang penting itu pokoknya itu yang punya pegangan, yang punya peranan untuk menentukan hukumnya ya harus penguasa. Jadi sangat formalistis. Padahal tadi sebenarnya Tamanaha sebetulnya sudah membuat excuse bahwa saya ini seorang realis, pendekatannya pragmatis. Kata kunci seperti itu kan sebenarnya dia sudah memberi ancar-ancar bahwa suatu ketika dia akan sampai pada titik untuk menyerang rule of law yang sangat formalistik dan tipis itu. Kira-kira gitu. Nah, itu nanti kemudian dibuka di buku dia yang on the rule of law itu. Ketika dia akhirnya memberi semacam alternatif Anda untuk melihat rule of law itu bergradasi loh, gitu kira-kira. Ya. Dan mungkin informasi tentang terbitnya tulisan itu ya, kapan dan sebagainya itu bisa memberikan gambaran perkembangan pemikiran Tamanaha itu sendiri kan. Pemikiran seseorang juga bisa berkembang, berubah bahkan gitu kan. Jadi sequence waktu munculnya tulisan-tulisan itu sampai buku dan sebagainya tadi itu saya kira juga mungkin penting untuk dipaparkan supaya kita paham konteksnya gitu. Ya, saya kira. Ya, ini jadi kita diskusi ini, Pak Budi. Silakan, Pak. Pak Tristam kenal dengan Mariana pasti ya, Termohoizen. Dia sebelum bukunya Tamanaha ini terbit, dia dapat draft awalnya.
itu kelihatannya memang dia sangat hati-hati ketika menerbitkan buku On the Rule of Law itu. Jadi dia sebarkan buku itu ke banyak teman-temannya dia untuk ditanggapi, baru kemudian dia berani mengeluarkan buku On the Rule of Law itu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia butuh proses berpikir yang cukup panjang ketika dia membuat skema yang 6 itu. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Pak Budi, Prof. Sidarta. Jadi sekedar menyimpulkan ya bahwa tadi yang dijelaskan oleh para pembaca itu baru sebagian, tapi itu menjadi dasar pemikiran Tamanaha. Cuma belum cukup untuk memotret keseluruhan pandangan Tamanaha terhadap rule of law. Nah, terkait tahun tadi, Pak Budi, saya mau menjawab untuk artikel yang dibahas malam ini itu dipublikasi pada tahun 2014. Nah, dan untuk buku yang tadi On the Rule of Law yang disebutkan oleh Prof. Sidarta itu dipublish tahun 2004. Oh, ya, ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Sidarta, Pak Budi. Mungkin sekarang kita ke Pak Jamal dan Pak Paulus nih. Belum. Saya masih menikmati, Mas Farid. Oke, Baik, Pak Jamal. Pak selamat Paulus, malam barangkali. semuanya. Jadi Selamat malam, Pak. tadi saya coba mengamati apa yang sudah disampaikan. Jadi kalau saya coba sedikit menyimpulkan, Tamanaha ini melihat hukum dari konteks sosial, ya, realitas sosial. Bahkan dia mengatakan kalau sampai supremasi hukum ini dihubungkan dengan hal yang lain, moral, demokrasi, yang pasti di tempat lain, di negara lain, di waktu yang lain bisa berbeda, menjadi nggak konsisten. Itu yang saya tangkap dari Tamanaha. Jadi dia melihat konteks sosialnya. Bagaimana konteks sosial di suatu negara. Dan satu hal lagi, tadi sempat diberikan penekanan bahwa Tamanaha ini lebih melihat pada sisi politik hukumnya. Kalau kita berbicara politik hukum, berarti berbicara tentang aspek kepentingan. Bagaimanapun juga, pemutus juru pengadil itu tidak terlepas dari aspek kepentingan juga, aspek politik juga. Yang mana pasti akan muncul pada saat kondisi memutuskan sesuatu, proses tawar-menawar, kekuatan menawarnya, politik hukumnya. Tadi sempat disinggung oleh si penyaji ya. Jadi situ Tamanaha melihat. Jadi kalau berharap pada unsur adil, demokrasi, itu agak sulit, menjadi tidak konsisten. Tapi kalau dihubungkan persis dengan realitas sosial, maka apa yang disajikan di awal itu menjadi warna sebetulnya dari pendapat Tamanaha. Konteks sosial kan pasti berbeda-beda. Di daerah lain, di negara lain, di tempat yang lain, di waktu yang berbeda, bisa juga berbeda. Konteks sosial yang ada di Indonesia sekarang seperti ini. Fakta sosialnya seperti itu. Otomatis kalau kita kaitkan dengan apa yang ditekankan tadi ya, bahwa politik hukum menjadi hal yang utama, ujungnya ya itulah satu produk politik yang kita tahu, produk hukum, produk politik yang secara umum berharap adil secara universal nggak mungkin. Itu kondisinya. Mungkin itu sekedar untuk apa yang saya pahami ya dari apa yang sudah dijelaskan tadi secara baik oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Iya ya, saya juga baru terpikir ke situ Pak. Karena menariknya ini kan Tamanaha juga concern di sosiolegal gitu. Bahkan beberapa buku terakhirnya membahas secara khusus mengenai sosiolegal gitu. Silakan dari bapak-bapak yang lain atau ke penyaji dulu nih barangkali ada yang mau disampaikan. Kang Sakti, Kang Gilang. Mau bertanya juga boleh ya di sini. Jadi penyaji nggak harus selalu menjawab, nggak apa-apa.
Oke, kalau belum ada, Mas Farid, silakan Prof. Sidarta. sebenarnya Silakan. ini menarik tadi ketika kita ngebandingin tahunnya. Kalau kita lihat judul yang diterbitkan oleh Singapore Journal of Legal Studies tahun 2012 ini, kan di catatan kaki nomor 1 itu dia ngutip bukunya dia, On the Rule of Law, History, Politics, and Theory. Jadi buku yang skema tadi sebenarnya sudah terbit kan tahun 2004. Nah, tapi kan di buku ini dia nyebut the history and element of the rule of law. Jadi memang sepertinya dia pengen memberi dasar. Dia kan di kalimat pertama kan dia bilang I have written extensively about the rule of law for 2 basic reason dan bla 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 bla. Tapi judulnya sendiri dari tulisan dia kan the history and elements of the rule of law. Jadi dia betul ini sebenarnya tulisan ini lebih untuk memaparkan basis dari teori dari rule of law itu gitu. Jadi dia tarik ke penjelasan panjang lebar tentang sejarahnya. Jadi sebenarnya kalau kita baca tulisan tahun 2012 ini, sebagian sih sudah dia paparkan di dalam buku itu. Karena kalau kita lihat banyak sekali dia ngambil bagian-bagian dari bab skema itu kan ada di bab 7 sebetulnya. Skema yang 6 itu ada di bab 7 bukunya On the Rule of Law itu. Mungkin ada baiknya sih habis kita baca ini mungkin beberapa setelah ini kita masuk ke bukunya On the Rule of Law. Jadi kita bisa punya banyak teman yang bisa membaca sih bab per bab. Saya pikir itu ya. Ya, terima kasih Prof. Sidarta. Itu ide menarik Prof untuk membahas buku ini ya. Dan ya di bab 7 ada bagan tadi. Oke, Ya, kalau kita membaca bukunya, kita bisa memahami secara utuh pemikirannya Tamanaha tentang rule of law. Ya, saya kira akan lebih komprehensif, utuh, dan ya relatif tidak meleset memahami pemahamannya. Kalau hanya dari satu artikel tadi yang hanya bicara pada satu, ya hanya lebih menekankan pada satu versi kan, dari satu versi yang kata Pak Sidarta tadi. Ya itu sebenarnya versi awal landasannya adalah rule by law itu kan, gitu ya. Sehingga tadi pemaparan dari teman-teman itu kesannya itu bahwa Tamanaha adalah identik dengan rule by law. Padahal kan itu sebenarnya hanya satu bagian dari 6 versi pemikirannya Tamanaha tentang rule of law sebenarnya ya. Jadi memang harus membaca lebih banyak dari sekedar satu ya dari satu artikel. Dari satu artikel itu tidak memberikan gambaran utuh tentang bagaimana dan pemikiran Tamanaha tentang rule of law, saya kira ya gitu. Ya, terima kasih Pak Budi. Kita bisa pertimbangkan itu ya nanti. Itulah gunanya kita bersabar-sabar baca menunggu giliran. Jadi selalu penasaran kita per minggu gitu. Ya. Jadi teman-teman Unpas berhasil nih membuat kita penasaran. Iya, iya. Oke, Pak Jamal, Pak, sudah ada, Pak? Ya. Oke, saya coba ya. Saya tertarik sama diskusinya Pak Budi sama Pak Sidarta, Prof. Sidarta. Tapi izinkan saya tidak bermaksud mau mengkoreksi Tamanaha segala macam, enggak lah ya. Saya cuma melihat begini, tolong dikoreksi saya Pak Budi dan Prof. Sidarta. Saya tertarik sama tadi itu ya, seolah-olah rule of law-nya Tamanaha tadi itu kan seolah-olah dibaca tidak memberikan satu kepastian. Jadi yang mana ini yang benar? Nah, kalau saya tarik kepada kepastian itu kepastian hukum, saya bertanya balik. Legal certainty, ini benar nggak ini ya? Legal certainty itu kepastian hukum. Saya nggak yakin dengan pendapat saya, tapi apakah itu bukan maksudnya koherensi? Certainty di sini sebetulnya adanya koherensi. Itu saya senang ya tiap-tiap diskusi di forum ini
saya nemu banyak hal dan itu terus saya merenung, ini di mana sih persoalan? Dan ya semakin dalam saya merasa semakin terlempar jauh. Tapi tidak tahulah, saya mau mencari dan saya ingin tahu. Itu aja mungkin saya provokasi sedikit, Prof. Siddhartha sama Pak Budi, saya tidak tahu. Ya. Ya, terima kasih Pak Jamal provokasinya. Dari Pak Budi dan Prof. Siddhartha barusan di-challenge oleh Pak Jamal, silakan. Pak Budi dulu deh. Silakan Pak Siddhartha. Iya, jadi kalau kita melihat cara berpikir beberapa aliran itu kan ada yang berpikir doktrinal ya. Nah, positivisme hukum kalau kita simpelkan memang berpikirnya doktrinal. Nah, doktrinal itu memang kalau menggunakan silogisme, dia premis mayornya itu sudah kita bisa duga kebenarannya pasti koherensi. Gitu. Cuma kalau perkembangan yang lain, misalnya kalau kita baca bukunya yang diterjemahkan oleh Pak Tristam ya, pengukuhannya bukan pengukuhan, akhir masa tugasnya Michael Otto, dia kan menulis buku Kepastian Hukum di Negara Berkembang. Ya. Kalau kita baca buku itu, sebenarnya dia mengatakan kepastian itu tidak semata-mata koherensi, tapi korespondensi, berkorespondensi dengan fakta. Nah, gitu. Nah, menariknya hukum itu sebenarnya apakah semata-mata hanya ngegantung ke atas? Ngegantung ke atas itu maksudnya statement kita tentang norma itu selalu kita kaitkan dengan norma di atasnya. Jadi legitimasi dari norma itu dianggap benar atau tidak hanya karena ngegantung ke norma di atasnya. Itu kan kalau menggunakan teori Stephen, teorinya Kelsen kan jadi gitu. Legitimasi hukum adalah ditentukan seberapa dia koheren dengan norma di atasnya, kan begitu. Tapi kalau kita memposisikan ilmu hukum itu ilmu praktis, dia nggak gitu. Ilmu praktis itu ilmu yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, kan? Ya. Karena dia menjawab kebutuhan masyarakat, berarti apa yang faktual terjadi itu harus terjawab oleh ke masyarakat. Sehingga kepastian itu kadang diukur juga seberapa dia bisa berkoresponden dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, problemnya berarti kita mengatakan kepastian hukum itu kata kuncinya satu sebetulnya. Predictability. Nah, prediktibilitas itu bisa dua. Prediktibilitas case per case itu yang biasa dilakukan oleh sistem common law. Sistem common law itu kan pakai preseden. Preseden itu kan dari kasus. Kita bisa menduga kasus A, kasus B, kasus C, kasus D itu kok runtut ya gitu ya. Hakim ini begini, hakim ini, hakim ini, hakim ini, hakim ini. Ya, hakim berikutnya itu bisa kita pastikan akan begitu juga. Tapi kalau kita kan nggak ngambil di garis preseden. Sistem civil law itu ngambil di garisnya itu garis undang-undang. Jadi undang-undang, pokoknya kita mengambil cara berpikir kita tuh in abstracto intinya. Itu yang kita pegang sebagai garis kepastian. Sementara kalau sistem yang menggunakan the binding force of precedence itu tidak semata-mata in abstracto, dia berangkatnya itu dari in concreto. Walaupun dengan rasio desidendinya itu kemudian dinaikkan tarafnya mendekati in abstracto. Berarti mereka punya dua sebetulnya. Punya dua garis. Garis pertama, law in the books. Nah, gitu. Tapi itu dianggap ancer-ancer. Bukan hukum yang sebenarnya. Sebab the life of the law has not been logic. It has been experience. Kan kata-kata Oliver Wendell Holmes kan itu. Jadi hukum itu kalau tidak dieksperimen melalui fakta, dia belum hukum. Itu hanya ancer-ancer. Nah, untuk itu kita butuh ada hukum yang bersentuhan dengan fakta. Itulah putusan hakim kan. Putusan hakim itu yang menjadi tolak ukur bahwa hukum itu teruji. Lagi-lagi lebih memposisikan hukum sebagai ilmu praktis. Jadi intinya kalau kita lihat sistem civil law system itu memang dia role based. Nah, kalau sistem common law itu kan lebih problem based. Nah, dalam problem based mau nggak mau dimensi koherensi yang Pak Jamal katakan tadi
tidak sekeras dengan rule based gitu. Dia problem based dengan sendirinya tidak bisa sepenuhnya koheren dengan mengikuti rule. Kadang-kadang dinamika di lapangan itu bisa sewaktu-waktu mengubah koherensi itu menjadi bentuk baru, menjadi kesempatan baru lah di kalangan para hakim gitu, dengan mungkin mengubah ratio desidendi yang lama ya dengan berbagai macam argumentasinya gitu. Walaupun itu kadang-kadang jarang sekali terjadi, Pak. Misalnya kasus aborsi misalnya. Itu berapa puluh tahun kemudian baru berubah itu ratio desidendi. Dan kadang-kadang kalau sudah sampai ke Mahkamah Agung itu juga ada pengaruh. Misalnya pengaruh kalau Partai Demokrat itu lebih liberal gitu, kalau Partai Republik itu lebih konservatif, sehingga kalau kita kan kayaknya kita heboh banget tuh kalau Mahkamah Konstitusi kita tuh ngikut-ngikut arah angin partai ya. Tapi kalau di Amerika itu kita bisa duga itu. Kalau isu-isu yang sangat terkait ke persoalan nilai-nilai ya, misalnya kayak aborsi gitu itu LGBT misalnya, itu kalau isu itu dibawa ke Mahkamah Agung mereka, karena mereka nggak punya Mahkamah Konstitusi ya. Jadi yang menguji undang-undang itu Mahkamah Agung di sana. Maka kita bisa duga itu partai yang berkuasanya itu akan menentukan arah angin dari keputusan hukum juga gitu. Jadi hukum itu sekali lagi teman-teman ya, itu tidak steril ya. Dia kadang-kadang juga masuk angin. Tapi masuk anginnya mereka itu ada argumentasinya. Kita kadang-kadang argumentasinya itu terbata-bata gitu, masuk anginnya kita itu. Kira-kira itu ya. Itu justru yang penting buat saya, Prof. Jadi argumentasi itu yang penting. Jadi boleh saja orang menafsirkan berbeda, tapi berikan argumentasi yang common sense atau logik, ya yang semacam itu. Ini mungkin Prof. Sidarta pernah dengar kasus Roland McCabe di Australia itu. Dia perokok plain paper, rokok yang tidak bermerek. Tapi sebetulnya akhirnya ketahuan rokok itu dari British American Tobacco. Nah itu diputuskan akhirnya si Roland McCabe ini cancer ya, lung cancer. Dia tuntut ganti rugi, dan menariknya putusan ini sampai federal court ya. Dia bilang ini si British American Tobacco-nya itu dianggap bersalah. Bersalahnya itu karena dia merusak bukti. Loh, saya pikir kok jadi mengkolnya jauh begini. Tapi benar-benar logik itu, common sense saya bisa terima. Lah, mungkin karena saya ada di keliarannya di seputar kasus ya. Saya juga terpengaruh sama ada quotation-nya Paul Scholten yang dikutip sama Prof. Digno, yang dia bilang bahwa hukum itu ya apa istilahnya mardeman, ada Pak Tristam yang berbahasa Belanda itu. Tapi artinya dia mau bilang bahwa itu hukum itu kalau dibaca hanya dengan ilmu akan hancur. Jadi saya mungkin terjebak di situ ya, sehingga saya terus mencari dan semakin jauh mencari dan semakin nggak ketemu. Ya. Mudah-mudahan nggak tersesat Pak Jamal. Kenapa? Mudah-mudahan nggak tersesat aja, masih punya jalan pulang. Atau kita tersesat barengnya ya Pak? Atau jangan-jangan itu jalan lain, Pak. Loh, saya mainan beginian ini 43 tahun Pak Budi. Iya, itu jangan-jangan jalan lain, bukan jalan tersesat. Nanti kita akan ketemu di sana, Pak. Jangan, nanti dulu. Tapi menarik. Oke, apapun terima kasih lah. Oke, terima kasih kembali Pak Jamal, Pak Budi, Prof. Sidarta. Nah ini berhubung sudah pukul 20.45, waktu kita 5 menit lagi menuju akhir. Ya. Mungkin saya akan kasih satu kesempatan lagi kepada audiens untuk
mengajukan tambahan atau pertanyaan, kemudian nanti akan disusul oleh closing statement dari para penyaji. Dari- Boleh Ya, ya. Jadi kita mungkin diskusi pendek karena waktunya. Jadi nggak ada sebenarnya ya dari 6 bagan tadi, maka nggak ada itu versi rule of law yang ideal menurut Tamanaha gitu ya. Jadi itu sangat tergantung pada konteks gitu ya. Konteksnya bisa waktu, konteksnya bisa tempat, konteksnya bisa situasi. Maka yang muncul, yang mengemuka, yang kemudian tepat adalah mungkin bisa berbeda kalau konteksnya berbeda. Apakah bisa begitu pemikirannya? nah itu harus ke Prof. Sidarta larinya mungkin karena sudah baca. Silakan Prof. Sidarta. Ya, Balik lagi ke sementara saya membacanya Tamanaha begitu ya. Karena kalau enggak, kenapa dia bikin formulasi sampai 6 itu? Iya. Ya kan? Berarti kan dia membuka kemungkinan, makanya di judulnya kan alternatif di atasnya. Iya. Berarti ada banyak alternatif, ada banyak jalan ke Roma lah kira-kira gitu. Oke, jadi kalau mau tahu Tamanaha kita baca bukunya dulu baru kita bisa tahu lengkap dan utuh seperti apa sebenarnya bagaimana sebenarnya pemikiran Tamanaha ya. Begitu ya Pak ya? Tapi kalau nanti Tamanahanya meninggal ini terus kita bacanya masih yang begitu lagi atau berubah lagi? Pak Budi? Pak Trisam, silakan Pak Trisam. Oke, kalau kita telusuri Tamanaha itu kan tulisannya banyak ya. Mulai dari dia bikin buku sampai kemudian dia menulis artikel-artikel pendek termasuk mengomentari diri sendiri ya. Jadi proses berpikirnya kelihatan sebenarnya. Jadi dia juga tidak kemudian berhenti di satu titik dan kemudian bersikukuh di satu titik ini. Dan berkaitan dengan rule of law dia berbeda dengan misalnya Rawls atau yang lain atau misalnya Hart, dia tidak mengajukan satu formula tertentu, tapi dia bicara tentang pendekatan yang sangat realistik ya. Jadi realistic rule of law atau realistic law, jadi dia juga tidak mengatakan bahwa harus seperti ini. Jadi mungkin kita bisa menikmati Tamanaha dengan membaca bagaimana dia berkembang dari masa ke masa ya. Dan berkaitan dengan rule of law atau negara hukum, ini pernah ditulis juga oleh Adrian Bettner dan kawan-kawan, bagaimana kita bisa menggunakan konsep besar ini pada penelitian yang empiris. Nah, ini mungkin juga menarik kalau kita mencoba menggunakan Pancasila, konsep besar yang sebelumnya kita bahas, dan mengukur hal-hal individual konkret dengan Pancasila. Bagaimana sih Pancasila bisa dikonkretkan atau dibuat jadi alat ukur yang lebih masuk akal. Ini juga mungkin usahanya Tamanaha sebagaimana dibaca Adrian Bettner dan kawan-kawan ya. Dan kita bisa membaca juga dengan kebebasan kita bagaimana Tamanaha sebenarnya itu menawarkan ide dan kemudian seperti kawan-kawan tadi dibicarakan di sini kemudian mengaitkan dengan Indonesia. Itu nggak salah juga ya. Tapi mungkin memang yang diminta Pak Budi atau diharapkan Tamanaha ngomong apa sih gitu. Itu aja. Terima kasih. Ya, dan terima kasih buat teman-teman Unpas ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Tristam. Itu menarik dan tidak kalah penting juga bagaimana menggunakan rule of law untuk research. Oke, berhubung waktu sudah tinggal 2 menit lagi, saya serahkan kepada Mas Gilang atau Kang Gilang atau Kang Sakti untuk menyimpulkan dalam closing statement. Silakan. Baik, izin mungkin Bapak-Bapak dan Mas-Mas kalian, izin mungkin saya tidak akan menyimpulkan terhadap konteks substansi pembahasan kali ini, tapi tadi sangat menarik dan juga menjadi acuan bagi saya pribadi mungkin yang tadi diberikan oleh Pak Tristam bahwa akhirnya Tamanaha ini sendiri sering mengkritik dirinya sendiri, terlihat sekali proses
dia selalu berproses setiap saat dengan tulisan-tulisannya dari hasil karya tulisan-tulisannya. Begitu juga mungkin ini menjadi gambaran bagi saya dan juga rekan saya Gilang. Mungkin ini jadi suatu awalan bagi kami agar terus berproses dan juga mungkin agar lebih semakin giat mencari ilmu dan juga menjadi terus berproses dengan mengacu pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Begitu mungkin dari saya. Saya aturkan terima kasih kepada Prof. Siderta, Pak Jamal, Pak Pristam, ada juga Pak Budi, Pak Paulus dan Mas Theo, Pak Farid dan yang lain-lainnya, mungkin Pak Mas Jonathan. Saya aturkan terima kasih. Mohon maaf apabila memang ada beberapa hal yang kurang, baik itu dalam penyampaian kata ataupun dalam pemikiran yang memang perlu dikritisi. Saya sangat terbuka dan juga Gilang sangat terbuka, dan kami harap kami ingin terus join kegiatan seperti ini, mungkin sebagai audiens di next kegiatan biar lebih terbuka kembali wawasannya. Terima kasih, kami aturkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Anggira, kasih. ada yang mau disampaikan? Malam. Terima kasih semua. Dari Kang Gilang ada yang mau disampaikan atau cukup? Dari saya cukup, Pak. Oke. Oke, sebelum saya kembalikan ke Mas Theo selaku MC, ada pengumuman dulu. Untuk kegiatan di pekan depan, itu sebetulnya sudah ada jadwal. Lagi-lagi dari mahasiswa Fakultas Hukum Unpas. Pembahasannya mengenai artikel di jurnal yang dipublikasi oleh Alman Hajj ya. Tulisan dari si penyaji materinya sendiri. Jadi pekan depan kita akan bahas itu, nanti kami akan share pengumuman selanjutnya di grup. Ya. Terima kasih banyak untuk diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Mas Theo. Terima kasih Mas Farid. Kalau misalkan tadi Pak Tistam bilang menikmati Tamanaha, kalau saya menikmati diskusi kita pada hari ini ya, sangat luar biasa sekali, saya lempar pendapatnya, saya lempar argumentasinya, tapi apa daya, waktu telah memisahkan kita harus istirahat, jadi kita bisa ketemu lagi minggu depan, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tulisan dari Alman Hajj, seorang penulis yang membahas tulisannya sendiri. Nah, bagaimana dia menulisnya, dan bagaimana pula pola pikirnya dia dalam menjelaskannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mewakili kelompok pembaca Eva Unpar, mohon undur diri, mari kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Oke, Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat Terima kasih malam. semua. Selamat istirahat. Keluar, ya. Terima kasih, Prof. Semuanya.